Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya yaitu Kori Aina. Saya dari Psikologi Islam D, dari Yayasan Tulungagung. Di sini saya akan bercerita sedikit yang semoga kalian semua bisa memetik hikmahnya. Ceritanya begini, saya kan punya teman-teman saya itu banyak yang sudah menikah. Dari cerita teman saya itu, dia bercerita intinya dia ketika dia kuliah dia bertemu dengan jodohnya. Ceritanya ketika dia sama-sama mengikuti organisasi, mereka berdua itu sama-sama pendiam. Mereka itu tidak mengungkapkan apapun perasaannya. Mereka itu diam-diam, yang laki-laki diam-diam mencari tahu tentang wanita. Setelah mengenal, akhirnya si laki-laki memberanikan diri, mengatakan niatnya untuk menikahinya secara langsung. Nah, si wanita kan kaget kan, terus kok kayak gini gitu. Nah, akhirnya ya udah, mau gimana lagi, si wanita takut jika lamaran ini adalah cobaan atau sebuah kenaikan derajat gitu. Nah, akhirnya dia karena masih kuliah, dia akhirnya menolak dulu. Nah, setelah semester 6 tahun ketika dia kuliah, si laki-laki ini datang lagi ke wanita tersebut mengatakan niatnya lagi. Terus si wanita kaget karena dia nggak tahu kalau si laki-laki ini masih menunggu. Sang wanita ini mencoba memikirkan kembali, gimana ya enaknya, masa iya ditolak lagi, sudah menunggu 1 tahun gitu. Akhirnya dia menanyakan kepada ustadz-ustadznya yang dulu ketika ada di pondok. Terus si ustadz ini menyetujui. Nah, terus si ustadz menyuruh untuk istikharah. Akhirnya sang wanita itu istikharah. Biasanya istikharah itu kan didapat dari mimpi. Nah, itu tuh tidak, dia itu tidak merasakan mimpi apapun, tapi ternyata jawaban dari Allah itu diutarakan langsung oleh disampaikan langsung oleh orang tua si perempuan ini. Orang tuanya tiba-tiba memanggil bahwa kamu kalau nikah cari laki-laki dengan 4 syarat, yaitu yang pertama, agamanya lebih baik dari kamu. Nah, ternyata syarat pertama memenuhi. Nah, selanjutnya yaitu dia itu berpendidikan juga, sarjana atau gimana, tahu pendidikan gitu. Nah, yang syarat kedua juga memenuhi. Yang ketiga itu umurnya itu paling jauh maksimal 10 tahun dari si anak ini. Nah, itu juga pas 10 tahun jaraknya antara si wanita ini dengan si laki-laki ini. Nah, yang keempat, syarat yang keempat ini kan takut kalau nggak memenuhi 4 syarat itu. Nah, yang keempat ternyata itu rumahnya dekat, dan ternyata si laki-laki ini rumahnya itu juga dekat sama si wanita itu. Nah, akhirnya ya sudah, karena keempat syarat itu sudah memenuhi, akhirnya si wanita ini mengatakan kepada orang tuanya bahwa memang barusan ada yang melamarnya dan barusan istikharah, ternyata jawabannya itu dari orang tuanya ini. Proses selanjutnya seperti khitbah, kedua keluarga saling bertemu, terus menentukan tanggal dan sebagainya kan sudah dilaksanakan. Setelah melalui beberapa renungan, itu ternyata si wanita ini baru sadar. Dulu dia pernah berdoa kalau ada nggak ya jodohku yang disetujui sama abahnya yang di pondok dan juga cocok sama keluarga dari si wanita ini gitu. Ternyata Allah juga menjawab gitu. Dari di pondok dulu, ketika di SMA itu, dari SMP malah itu dia sering mentirakatkan jodohnya. Jadi kayak tirakat itu tanpa menyebutkan nama laki-laki, tapi khusus untuk jodohnya, entah siapapun itu, yang penting dia tirakat agar siapapun dia yang terbaik untuk diri kita gitu kalau kita melakukan tirakat. Nah, ternyata si laki-laki ini juga mentirakatkan si calon istrinya juga gitu. Setelahnya pernah ada kejadian bahwa ketika mondok dulu, si wanita ini pernah kan ketika ditunjuk sama si ustadz
waktu Ustadz dengan ngaji, dia itu bisa, terus si Ustadz itu kagum kan, terus bilang, ya Allah ndok tak dongakne awakmu jadi dulurku gitu. Ada bahasa Indonesianya, aku doakan kamu nanti jadi saudaraku gitu. Nah ternyata si Ustadz ini juga pakleknya, pamannya dari si laki-laki ini, yang artinya juga bakalan jadi dulur. Nah yang ada juga kejadian Ustadz yang kedua itu juga mendoakan kayak gitu, kejadiannya juga sama, ditunjuk untuk ngaji terus bisa, terus Ustadznya kagum dan mendoakan yang sama, tak gimana kamu jadi dulurku gitu. Nah itu juga ternyata itu juga pamannya atau pakdenya dari si laki-laki ini, calon suaminya itu. Jadi kan kedua Ustadz itu pernah mendoakan dia agar menjadi saudaranya gitu. Nah ternyata itu doa itu emang terkabul ketika kamu mentirakatkan, atau apalagi ada seseorang yang mendoakan dan satu kelas, ketika kamu berada dalam kelas menteriakkan amin dalam hati, meyakinkan amin semoga itu terjadi, atau banyak orang yang meyakinkan bahwa itu, berharap itu terjadi, maka itu bisa kemungkinan akan terjadi. Nah selanjutnya yaitu sekuat apapun kamu berusaha bahwa berharap dia itu jodohmu tanpa ada usaha yang benar-benar mendapatkan, berusaha untuk secara spiritual, untuk benar-benar berdoa, untuk benar-benar meminta kepada yang menciptakan si yang kamu inginkan, itu kamu tidak akan mendapatkannya jika kamu memang belum benar dekat dengan si penciptanya itu gitu. Jadi siapapun jodohmu, siapapun calon suami atau calon istrimu, sebaik apapun, seburuk apapun nasab kita, seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, kalau kita benar-benar mentirakatkan diri kita untuk calon suami kita atau calon istri kita, itu maka memang benar-benar akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan nasab kita atau nasab orang yang kita sukai. Maka jika kita memiliki permintaan yang sungguh-sungguh karena demi satu, yaitu lillahi ta'ala, maka semuanya insya Allah akan diijabah. Sekian dari saya, semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya. Semoga keumuman ini juga bisa menyebar ke kalian semua, dan jangan putus asa, dekatkan diri kita, tirakatkan diri kita atau untuk orang yang spesial untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.